Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebenarnya acara ini saya tidak mau pakai narasumber. Kenapa? Karena memang pertama agak sulit cari narasumber yang tepat. Karena judulnya judulnya nanti terpusat. Jadi kita tidak terlalu kita tidak terlalu fokus nanti pada persoalan-persoalan itu. Saya selalu melihat daripada kita kumpul-kumpul di warung kopi bercerita tentang hal tetapi tidak masuk kepada masyarakat. Nah, sekarang ini kita lebih terbuka dengan adanya teknologi baru yang disebut sebagai teknologi informasi. Saya mau mencoba komunitas kita ini ada channel YouTube-nya sendiri yang bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi pembicaraan-pembicaraan di warung kopi itu tidak hanya berhenti di warung kopi, tapi dia bisa menjadi konsumsi masyarakat, bisa menjadi sumbangsi kita untuk masyarakat. Kalau selama ini kan kita cuma bicara di warung kopi, tapi kalau 10 atau 20 tahun lalu kita bicara terus dimasuk di koran, sekarang tidak perlu koran lagi. Ya kan? Saya sengaja bawa peralatan seperti ini supaya besok kita munculkan di YouTube kita, channel YouTube. Nah, hari ini saya cuma mencoba untuk berbicara mengenai dinamika hukum di Kota Makassar. Oleh sebab itu judulnya adalah forum ini adalah forum diktum. Diktum itu putusan, tapi diktum itu sebagai singkatan dinamika hukum di Kota Makassar. Kita singkat diktum. Saya selalu kalau berbicara hukum itu mengambil landasannya filosofi hukumnya. Ya. Filosofi hukum itu adalah hak individu untuk mendapatkan keadilan, kan seperti itu. Itu filosofi hukumnya. Tetapi lebih luas pengertiannya bahwa hak individu orang itu akan terpengaruh kepada masyarakat yang berperadaban. Artinya apa? Kalau ada seseorang yang dianggap oleh masyarakat mendapatkan hal yang tidak adil atau tidak adil, maka terjadi dinamika hukum di mata masyarakat antara persepsi yang mengatakan ini adil, ini yang tidak adil. Filosofi inilah yang saya pakai di dalam diskusi kita malam ini, dengan melihat perkembangan-perkembangan proses hukum yang berlangsung yang menimbulkan persepsi-persepsi macam-macam. Saya misalnya melihat yang kita bahas, terserah yang mana kita mau bahas sebentar. Saya melihat misalnya kasus Rumah Sakit Batua, 13 tersangka, 11 orang dari 13 tersangka itu hukumannya sama, 2 tahun. Ini kan menjadi tanda petik persepsi masyarakat. Apakah keputusan hukum itu berdasarkan dengan keputusan pelanggaran hukum yang sama? Ya kan? Karena kalau waktu saya diskusi sama ketua LBH, dia mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Rumah Sakit Batu adalah proses korupsi yang paling paripurna. Ya kan? Pengguna proyek, pengguna anggaran, konsultan, seluruh yang terkait dalam proyek itu tersangka. Persoalannya kemudian 11 dari 13 itu sama. Saya tidak mengerti, saya tidak paham hukum terlalu jauh, tapi ini satu pertanyaan. Yang kedua, persoalan yang berkembang di Makassar akhir-akhir ini adalah persoalan BNI 46 versus Andi
Idris Manggabarani. Dua-dua mempertahankan argumentasi masing-masing ya, yang menjadi polemik di masyarakat ya, karena dua-dua menjaga reputasi masing-masing. Bang 46 menjaga reputasinya, Andi Idris Manggabarani menuntut haknya. Kan begitu melihatnya. Kisru Partai Golkar misalnya antara Taufan Pawe sama Nurdin Halid, merasa dicemarkan namanya. Persoalannya muncul, siapa yang dicemarkan, siapa yang mencemarkan dalam suatu rumah tangga yang sama. Iya kan? Sayangnya tidak ada orang Golkar di sini. Kalau ada orang Golkar, kita mengatakan ini kan dalam suatu suasana yang serumah, ya kan? Mestinya apakah bisa masuk restorasi justice di situ? Ya udah selesai supaya kita bangun di partai, kan begitu. Oh, persoalannya. Persoalan yang keempat misalnya seperti persoalan suap BPK terhadap perkara Nurdin Abdullah. Terungkap dalam persidangan bahwa ada uang suap yang masuk ke BPK untuk melapor itu, dan KPK sudah menetapkan 3 tersangka dari BPK. Kemudian tersangka ini mengakui bahwa dia mengumpulkan uang dari kontraktor untuk membayar uang suap ke BPK. Kita tidak tahu siapa kelanjutannya. Ini mungkin clue yang hari ini kita bicara. Mudah-mudahan teman-teman, ada Aldin, ada siapa yang ini, nanti kita minta teman-teman yang lain memberikan gambaran. Nah, saya minta siapa duluan mau bicara, yang mana kita duluan? Terima kasih moderator Kakanda, dan juga terima kasih saya sampaikan kepada kru channel YouTube dan teman-teman narasumber pada malam hari ini. Saya perkenalkan diri, saya adalah Eksendra Praja, profesi adalah advokat atau pengacara yang diundang untuk mengikuti acara bincang-bincang malam ini, membahas beberapa kasus-kasus yang menarik di Kota Makassar, terkait mengenai apa yang disampaikan moderator tadi. Saya sedikit masuk dulu di kasus BNI. Terima kasih. Kasus BNI sangat menarik sekali. Saya melihat bahwa ada pelonggaran hukum yang terjadi di dalam proses hukum ini, di mana awalnya bahwa semesti Pak Idris Manggabarani itu selaku korban, semestinya dia harus lebih dulu melakukan laporan polisi. Tetapi saya melihat perkembangannya, mengikuti berita atau perkembangan yang terjadi, malah sebaliknya pihak BNI duluan melapor. Nah, pertanyaan di dalam benak saya selaku orang yang biasa menangani perkara seperti itu, ini kan perkara pidana murni, artinya bahwa korbanlah yang berhak melaporkan, bukan pimpinan BNI pusat. Apa yang dirugikan oleh pihak karyawan daripada BNI terkait kasus ini, mestinya aksesnya adalah BNI memberikan ruang kepada korbannya untuk melakukan laporan, apalagi lokus delik dan tempus deliknya itu berada di Kota Makassar. Kerugian yang dialami korbannya adalah bervariasi. Kalau Pak Idris Manggabarani kan sangat jelas 45 miliar. Lalu kedua, Pak Idris Manggabarani merupakan nasabah protektoral, artinya dia adalah nasabah yang memiliki prioritas, diutamakan, sehingga mungkin dari sisi lain pengelolaan dari pihak perbankan khususnya BNI untuk melakukan sikap yang bijak dalam rangka bagaimana memfasilitasi Pak Idris Manggabarani dalam melakukan transaksi keuangannya di BNI selaku nasabah yang terdaftar, apalagi prioritas, sangat wajar. Mungkin salah satu adalah bahwa Pak Idris merupakan nasabah prioritas. Cuma yang jadi kendala di sini, yang ganjal kita perlihat di sini, bahwa kasus ini kok bisa di Mabes Polri dilaporkan. Korbannya Pak Idris, kok orangnya BNI yang melapor gitu loh.
semestinya laporan dari yang dilakukan oleh Pak Idris itulah yang dikembangkan sehingga bisa menjadi pihak BNI 467 Kota Makassar itu adalah pihak yang bisa mendukung laporannya Pak Idris Manggaberani dan terkait kerugian materinya tadi itu. Terkait juga mengenai putusan juga kelihatannya ada diktum di situ, kan bicara diktum nih Pak narasumber, bahwa diktum itu kan satu putusan yang sudah kita tahu bahwa kenapa Pak Idris minta kepastian hukum terkait persoalannya yang merasa dirugikan. Nah, yang saya lihat ini ada indikasi bahwa BNI saat ini ingin menutupi sesuatu yang mungkin tanda petiknya bahwa ada pihak-pihak yang lebih berkompeten harus bertanggung jawab dalam hal persoalan ini. Nah, cuma saya tidak tahu bagaimana sikap dari penyidik Mabes Polri ataukah ketika dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Makassar bahwa kasus ini hanya menetapkan 4 termasuk ibu siapa? Ibu Melati dengan ada beberapa. Nah, kalau dilihat dari nilai yang disita oleh pihak kepolisian terkait barang buktinya itu kan tidak mencukupi untuk dikembalikan haknya. Lalu dalam putusan juga ada bahasa manajemen di situ kan. Manajemen artinya bahwa kalau kita berbicara manajemen bukan berdiri sendiri. Tentu melibatkan manajemen BNI sendiri. Berarti kan kalau dalam putusan itu berarti pihak BNI bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pak Idris Manggaberani dalam hal ini sebagai nasabah prioritas. Dari sisi hukumnya bahwa dia sebagai pihak yang dirugikan tentu minta pertanggungjawaban BNI selaku pihak yang mengelola keuangannya. Tidak, kalau begini misalnya ya, kalau saya lihat Bank 46 menganggap bahwa secara administratif perbankan tidak ada kaitannya. Karena kalau memang itu merupakan simpanan deposito misalnya di Bank 46, kalau dia tercatat, ya tanggung jawab Bank 46 dong. Kalau begini, melihat dari tercatat tidak tercatat, ini kan membawa identitas BNI. Artinya bahwa Ibu Melati ini kan berdasarkan tugas. Supaya tahu apakah ada nomor rekeningnya di dalam, tetapi pada prinsipnya bahwa Pak Idris Manggaberani sangat mempercayai BNI. Artinya bahwa dia percaya BNI atau percaya Melatinya. Jadi saya rasa tidak mungkin ini kan bukan persoalan uang ini disimpankan perorangan, tidak. Ini adalah uang yang disimpan kepada badan privat atau badan BNI selaku pengelola perbankan di situ, Pak. Iya. Jadi salah kalau ada kedekatan antara Pak Melati, simpatinya di situ tidak. Ini kan kita lihat bahwa identitas Melati adalah pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dalam rangka melayani Pak Idris Manggaberani selaku nasabah prioritas. Kan memang begitu pelayanan perbankan selama ini ketika ada nasabah prioritas. Tentu persoalannya kan kemudian kalau Melati sebagai karyawan Bank 46 ya kan yang dititipin dana oleh Pak Idris Manggaberani ya kan, terus dia tidak tercatat di Bank 46. Terlepas disinilah kalau BNI mengatakan bahwa tidak tercatat di situ sebagai nasabah, kan seperti itu Pak ya, dana yang masuk itu sebagai dana apa, tetapi pada prinsipnya bahwa Pak Idris Manggaberani mengatakan bahwa saya ini nasabah dan saya dipercayakan untuk dikelola keuangan saya. Tetapi lucunya kalau kita melihat bahwa BNI tidak mau bertanggung jawab, kenapa dia melakukan pelaporan kan? Di situ kan anunya Pak, persoalannya. Sehingga saya melihat ini BNI mau lepas tangan dalam kasus ini. Dia kok memokokkan Melati dan kawan-kawan yang melakukan kejahatan perbankan. Seperti itu mungkin. Oke. Ini ada Pak Hasbi. Pak Hasbi tadi kita sudah jalan ini persoalan BNI 46 versus Idris Manggaberani. Ya. Nah, saya kasih ada dulu Aldin. Aldin, silakan Din. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan yang ada dalam ruangan ini tentang bincang-bincang terkaitan hukum baik yang viral. Pada topik awal ini kita membahas tentang menyangkut masalah kasustik keterkaitan dengan BNI dengan salah satu debiturnya dan salah satu karyawan yang ada di BNI. Perlu dipahami bahwa kasus yang kita baca selama ini melalui atau yang dilansir oleh media elektronik atau media massa itu adalah kasus kriminal umum, bukan kasus kejahatan perbankan. Baik, kalau dilihat dari segi topiknya dalam kasus itu, BNI melaporkan karyawannya atas adanya perbuatan melawan hukum yang diduga keterkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Idris. Jadi bukan kejahatan perbankan dulu. Nah, pertanyaannya, kalau semisal dihubungkan dengan kaitannya dengan kasus perbankan, maka hukum acara mengatur siapa yang melapor minimal ada 2 alat bukti yang diyakini kebenarannya untuk dapat diproses. Oleh karenanya ini boleh aja diajukan lagi kembali pelaporan. Ini bukan nebis, karena beda pokok persoalannya lagi. Katakanlah semisal hari ini timnya debitur, saya tidak perlu menyebut nama Pak, karena saya juga tidak etis mengkaji sebuah putusan yang ada, mengkaji gugatan yang ada, karena kita tidak memahami subjek hukum yang ada di dalamnya, keterkaitan kajian-kajian gugatannya. Oleh karenanya saya menyimpulkan dalam konteks apa yang saya baca, sekalipun saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya secara detail berdasarkan yang dilansir melalui media massa, tapi yang pasti bahwa besok boleh Idris dapat melaporkan kepada tipikor, misalnya kepada kriminal khusus keterkaitan kerugian yang dialami selaku debitur. Nah, ada kalimatnya selaku debitur. Ketika berbicara selaku debitur, berarti ada aturan-aturan persepakatan perjanjian dan disepakati antara calon debitur dengan perbankan. Itu menjadi rujukan sebagai subjek hukum dalam sebuah pelaporan. Nah, yang terjadi adalah pimpinan Bank BNI melaporkan kepada oknum karena yang dianggap dana yang ada 45 juta itu tidak terregister di perbankan sebagai debitur, sehingga tidak tercatat di dalam breakout-nya. Tunggu. Pak Edi, ini kan yang tahu paling tidak masalahnya. Saya dulu jelaskan lupa supaya saya mungkin luruskan dulu. Sebentar. Begini. Tadi saya katakan ini saya masuk ke list spesialis ya. Iya. Nah, list spesialisnya. Saya tidak bahas tentang krimumnya. Nah, jadi maaf, saya tidak bahas tentang krimum. Begini Pak ya, harus dipisahkan dulu ini Pak ya. Iya. Ini laporan yang ada, yang kita baca itu Pak adalah perbuatan hukum pidana umum namanya, bukan pidana khusus. Nah, saya juga sependapat dengan beliau tadi, tempus delicti. Nah, sebenarnya masukannya beliau tadi yang bicara pertama itu benar, artinya silakan debitur ini mencoba mengumpulkan data akurasinya, keterkaitan korelasi dengan perbankan yang disertai dengan perjanjian transaksi yang ada. Terima kasih. Begini Edi, saya tidak terlalu jauh mendalami sebetulnya persoalan ini, iya kan? Tapi kalau kita melihat, saya sebagai pengusaha ya, melihat bahwa kalau dia tercatat sebagai
masukkan ke dalam BNI 46, kita bisa menuntut bank 46-nya. Iya kan? Tetapi pertanyaannya sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa BNI 46 melaporkan karyawannya yang dianggap menyelewengkan kewenangannya dia sebagai karyawan dengan tidak menginput dana nasabah ke rekening. Kira-kira begitu. Oke, makasih. Jadi memang mungkin perlu kita pahami dulu. Jadi saya coba memulai dari awal supaya teman-teman juga bisa paham. Intinya begini, Pak Idris Manggabarani, ya, Pak IMB ini menyimpan uangnya di BNI. Itu diawali dari tabungan, ya, dari tabungan. Nah, ketika Melati datang, Melati ini dia ini KLN Pak, ya, Kepala Pelayanan Nasabah. Jadi itu dulu. Jadi dia kepala, dia pimpinan ini. Jadi salah satu pimpinan di Bank BNI 46. Dan memang selama ini dana-dananya Pak Andi Idris pada saat mau penyetoran ke perbankan itu memang selalu diserahkan ke Melati, karena Melati adalah orang yang mengurusi dana-dana Pak B sebagai nasabah priority di BNI. Nah, kalau persoalan angka-angkanya sampai hari ini Pak IMB masih mengatakan bahwa uang saya itu ada di BNI, dan memang harus ada di BNI. Harus ada di BNI. Melati itu siapa? Melati itu adalah pimpinan, salah satu pimpinan di BNI yang mengurusi nasabah priority. Karena kenapa? Dia KLN, Kepala Pelayanan Nasabah. Kan begitu. Nah, setelah Pak Andi Idris menyetujui penyerahan dananya, pengalihan dananya dari tabungan masuk ke deposit, itu ada. Jadi ada sertifikat deposit. Persoalan yang muncul belakangan setelah dikatakan bahwa sertifikat itu palsu atau tidak, itu kami tidak tahu. Pak IMB itu tidak mau tahu. Karena sertifikat itu juga adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pihak BNI. Kan begitu. Jadi saya kira BNI harus bertanggung jawab atas pengembalian dana Pak Andi Idris Manggabarani. Tidak ada alasan BNI untuk tidak mengembalikan. Kalau persoalan hukum yang berjalan, ya itu kan sudah jelas, ya sudah jelas. BNI melaporkan karyawannya. Pertanyaannya kenapa dilaporkan karyawannya? Kan begitu. Seharusnya kan Pak Idris yang melaporkan, dan Pak Idris sudah melaporkan. Melapor ke mana? Sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Iya. Kan begitu. Jadi memang intinya bahwa kami semua berharap banyak bahwa bagaimana BNI harus lego, ya, untuk mengembalikan dana itu. Dan ini bukan persoalan baru di internal BNI. Sudah pernah terjadi di Maluku, sudah pernah terjadi di Manado, dan kali ini terjadi di Makassar. Di Makassar ini bukan hanya Pak IMB, tetapi ada beberapa nasabah priority lainnya yang menjadi korban. Ini kan proses pembelajaran buat kami semua ini, bahwa ternyata dana yang kita simpan di perbankan itu, khususnya BNI, ya, Iya. kami tidak bisa menjamin lagi keamanan dana kami. Itu yang membuat semua teman-teman, ya, yang tadinya menjadi nasabah priority mungkin berubah menjadi nasabah biasa di BNI. Saya pun juga demikian. Saldo saya sampai hari ini di BNI tidak di bawah limit. Jadi memang sisa saldo yang mengendap. Kan begitu, Pak. Karena kami juga ada rasa ketakutan akan hal yang sama. Tidak ada yang bisa menjamin. OJK juga yang kami harapkan ya tidak masuk karena itu. Jadi saya kira begini,
oh, seharusnya BNI legowo, ya, legowo. Karena kenapa? Melati itu kita percaya, ya, Melati itu dipercayakan oleh Pak Idris untuk mengelola dananya di dalam, menyerahkan menyetorkan masuk ke BNI, menerbitkan sertifikat deposit. Karena kenapa? Melati itu di SK-kan oleh BNI sebagai karyawan. Yang kedua, di SK-kan atas pengangkatan jabatannya. Nah, kalau dengan jabatan seperti itu sudah pimpinan lantas menyalahi, kira-kira di mana lagi kita harus mempercayai, kepada siapa lagi yang harus kita percaya? Nah, itu mungkin Pak Aco yang saya bisa sampaikan, Pak Pres, ya. Intinya bahwa kalau masuk ke ranah hukum, ya saya kira teman-teman yang lebih paham hukum yang bisa berbicara tentang itu. Tetapi itulah kalau menurut saya tidak ada alasan BNI untuk tidak mengembalikan dananya Pak Andi Idris Manggabarani. Harus dikembalikan. Saya kira begitu, Pak. Nah, kan persoalannya kalau menurut saya kan sederhana. Artinya BNI Empatanan sebagai bank terbesar nomor 2 di Indonesia, kan dia tentu jaga reputasi dia. Kalaulah memang itu tercatat uang itu masuk dalam kas BNI 46, ya oke-oke aja. Tapi menurut saya kadang juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau menurut saya pribadi, pendapat pribadi saya, kalaupun ada sertifikat depositonya, ya, menurut saya semua orang bisa bikin sertifikat. Oke. Ya, tapi persoalannya apakah dana Pak IMB ini masuk dalam catatan BNI Empatanan, dan itu bisa dibuka di rekening BI. Kan semua transaksi yang ada di bank itu tercatat di Bank Indonesia. Nah, kalau memang Pak Idris mengatakan bahwa ada uang saya diterima oleh pegawai BNI Empatanan, kemudian BNI Empatanan memasukkan seperti itu, ya saya nggak tahu. Nah, menurut Asmi gimana? Tunggu sedikit, Pak. Jadi begini mungkin. Kalau itu Pak Acu tanyakan, intinya bahwa kami sebagai nasabah, bila menyetorkan dana, kita masuk ke perbankan, persoalan dicatat atau tidak tercatat dalam sistem, itu kami tidak tahu. Itu urusan perbankan. Kami hanya memberikan dana kami untuk dititipkan di perbankan. Kan begitu? Persoalan dia mencatat atau tidaknya, itu kami tidak tahu, karena sistem yang ada di perbankan itu kami tidak tahu bagaimana itu sistemnya di dalam. Kami hanya menyimpan. Jadi kalau seandainya kami menyimpan lantas tidak tercantum atau tidak tercatat dalam sistem, berarti ini kan sudah kejahatan namanya. Kan begitu. Kami tidak paham itu. Sama contoh, saya di warung kopi ini. Saya minum kopi. Saya setelah minum kopi saya bayar ke kasir. Kasir tidak mencatat atau tidak menyetorkan dana itu ke pimpinannya, ke bosnya warkop ini, itu urusan mereka. Kami tidak tahu, tetapi kami sudah membayar. Nah, sama dengan itu, kami sudah menyetorkan dan bukti setoran kita ada. Kan begitu. Bukti setoran kita baik berbentuk tabungan maupun berbentuk deposit. Persoalan palsu atau aslinya itu deposit tercatat dalam sistem atau tidaknya, itu mereka. Nah, kalau mereka sendiri tidak bisa dipercaya, kepada siapa lagi? Kan begitu. Makanya saya katakan tadi, BNI dalam hal ini korporatnya, ya, bertanggung jawab atas, kalau itu dikatakan hilang, ya, atas hilangnya uangnya Pak Idris. Tetapi saya yakin bahwa uang itu tidak hilang. Sampai hari ini saya katakan bahwa uangnya Pak Andi Idris itu masih ada di BNI. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya bahwa bukti setoran. Kan begitu. Ada bukti setoran, ada deposit yang diterbitkan, ada sertifikat deposit yang diterbitkan oleh pihak BNI. Kami bukan orang BNI yang menerbitkan sertifikat, tapi kami bukan yang menerbitkan sertifikat, tetapi pihak BNI yang menerbitkan sertifikat itu. Siapa pihak BNI? Ya, orang-orang yang ada di BNI. Kan begitu. Saya kira sangat jelas ini.
Jadi sampai hari ini saya masih katakan bahwa uangnya Pak Andi Idris itu tidak hilang. Uangnya Pak Andi Idris Manggabaran itu masih ada tersimpan di BNI dan masih dikelola oleh BNI. Hanya pada saat Pak Andi Idris minta uangnya, dia katakan uang itu tidak ada. Kan begitu, mungkin begitu garis anunya. Ya, ya, makasih. Oke. Coba mic. Ya, silakan Aldin. Terima kasih. Dulu saya berbicara bukan dalam kapasitas memberikan sebuah pembelaan di satu pihak dengan pihak yang lain. Apa yang dijelaskan tadi itu bosku, ini kan kebetulan ini bosku ini Bang Edi, itu berdasarkan faktualnya. Nah, sebuah hukum diatur oleh norma. Ada namanya normatif. Inilah diperhadapkan antara logika faktualnya dengan normatifnya. Ini terjadi perbedaan. Ketika ditarik sebagai normatif, perbankan tidak didapatkan sebuah perjanjian transaksi dalam bentuk skim programnya itu, katakanlah semisal deposito antara lain. Itu satu, secara normatif, bukan secara logika. Kalau keterkaitan dengan si karyawannya itu, ini bukan persoalan jabatan eksebisio bertanggung jawab secara keseluruhan, bukan. Tetapi bertanggung jawab berdasarkan personal kontak. Ingat, dan dimaksud dengan pidana adalah orang yang berbuat, tidak bisa keterwakilan. Satu contoh saya misal, saya membunuh si A, anak saya lari, bapaknya ada, tidak boleh bapaknya dijadikan sebagai tersangka. Sama dengan kasus perbuatan pidana umum yang dilakukan dan tengah berjalan ini prosesnya, itu orang berarti laporan BNI, saya tidak mengkaji biaya, tidak mengkaji. Saya hanya mencoba melihat aspek yuridis dari persoalan. Jadi BNI telah melakukan pelaporan, berarti mampu membuktikan bahwa aliran uang yang ada si A ke B ini yang ambil, sehingga laporan dikembangkan. Apa yang terjadi pada laporan yang mengaku debitur, jadi sekali saya katakan nasabah debitur itu, yang dimaksud dengan nasabah, yang dimaksud dengan debitur itu Pak, di dalam perbankan itu ada yang disebut on the spot. On the spot itu Pak, ada dulu yang diisi tahap demi tahap, tentang identitas. Nah, debitur nasabah itu berarti sudah ada pengisian persetujuan kedua belah pihak sehingga terregister dan disebut dengan debitur nasabah. Oke. Oleh karenanya inilah yang tidak dapat diperlihatkan secara normatif. Jadi tidak boleh bertanggung jawab secara eksibisio jabatan. Bahwa satu yang berbuat harus kena semua. Di perbankan itu ada juga hubungannya personal kontak. Itu satu. Ketiga, sebentar. Berbicara perbankan, ada beberapa lembaga memonitoring dan lembaga struktur regulasi kebijakan. Katakanlah semisal OJK, 2 Bank Indonesia, ada juga yang disebut PPTK. Iya. Ini potret melihat uang masuk, uang keluar kemana? PPTK. Bank Indonesia sebagai kontrol, sebagai lembaga yang beri kepercayaan terhadap itu, tentu punya database keterkaitan dengan fenomena, keterkaitan potret yang ada dalam bentuk transaksi apapun di perbankan. OJK sebagai fungsi pengawasan tentu melihat ada oknum yang berbuat, ada yang ini, ada sistem yang tidak bergerak karena bank adalah sistem. Bank adalah sistem dan sistem itu otomatis terregister baik di OJK maupun di Bank Indonesia. Terima kasih.